Gap Zero, hari ini kita ketemu lagi dalam GDI Talks, Gap State Indonesia Talk. Hari ini saya mau ngobrol dengan seorang tamu yang kalau in person saya pernah ketemu dia in person, orangnya cantik banget, kecil mungil, ayu gitu loh ya, feminin cantik banget ya. Namanya Ibu Maya Shanti. Beliau ini seorang sarjana psikologi. Menarik sih, beliau seorang sarjana psikologi, chef ya, tapi akhirnya belajar traditional healing. Beliau juga seorang certified traditional herbal healer, uh, pembaca tarot juga ya, katanya ya. Entah, apalagi mungkin kalau kita udah ngobrol-ngobrol kita lebih banyak lagi. Yuk kita kenalan dulu sama Bu Maya. Hai Mbak Maya. Halo Mbak Yuni. Halo, ada salah di intronya? Iya, sedikit. Aku nggak membaca tarot. Oh, oke. Kita ulang aja, nggak apa-apa. Kita ulang aja. Oh iya. Nanti ini Tadi maksud aku aku taro gitu. Oh, taro. Oke. Salah. Ya, aku yang salah. Salah denger. Oke, aku ulang aja ya. Ya, boleh. Oke, sorry. Halo Gap Hero. Hari ini salah. Hai Gap Hero. Sampai jumpa. Itulah kenapa saya tidak pernah IG live, karena nggak terbiasa menjadi MC. Santai. Oke. Hai Gap Hero. Bertemu lagi dengan saya, Yuni Raharja, Gap State Practitioner. Hari ini kita ketemu di GDI Talk. Hari ini kita punya tamu spesial, namanya Ibu Maya Shanti. Beliau ini seorang sarjana psikologi, chef, dan certified traditional herbal healer. Saya beruntung pernah punya kesempatan bertemu beliau secara langsung ya. Orangnya tuh cantik banget, ayu banget, kecil mungil gitu ya. Very santun banget deh. Dan untuk yang teman-teman yang sering belajar online pasti udah nggak asing ya sama Mbak Maya, karena Mbak Maya ini seorang instruktur, pakar bidang fermentasi ya. Beliau mengajar di Sustainable Indonesia dan menimba ilmu. Banyak sekali kelas-kelas fermentasi yang beliau ajar, dari kefir, yogurt, apalagi ya, saya banyak sekali ya Mbak ya. Ya. Iya. Hai Mbak Maya. Halo Mbak Yuni. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Terima kasih udah ngundang saya juga, dan introduction-nya bagus banget, kayaknya terlalu bagus. Tapi memang latar belakangnya luar biasa kok, banyak, sampai saya juga kaget. Oh ternyata itu ya katanya, saya kira itu kan, tapi beragam gitu, dari psikologi ke chef, makanya cocok nih mendalami fermentasi ya. Iya, ternyata nyambung semua ilmunya tuh di sini loh. Baik itu psikologi, ya kan ada hubungannya dengan kesehatan mental, terus makanan gitu. Ternyata kumpulnya di dalam kuali yang namanya fermentasi. Mbak Maya, kok bisa nyemplung di fermentasi itu, gimana ceritanya Mbak? Nah, oke. Jadi kalau ngomong fermentasi itu sebetulnya udah hal yang dilakukan sama ibu saya dari zaman dia kecil. Jadi mungkin jadi cerita sedikit ya. Jadi cerita latar belakang keluarga nih. Saya ngelihatnya itu dua keluarga, ayah dan ibu itu jomplang banget nih. Ibu ini orang desa, hidup dalam kesederhanaan, rumahnya juga zaman dulu katanya nggak punya listrik, terus tinggalnya di pinggir hutan. Jadi otomatis tuh ya, kalau kita tuh walaupun hidup dalam kesederhanaan tapi healthy lifestyle jadinya gitu, karena real food semua ya? Iya betul, real food semua. Terus nggak ada tuh bahan-bahan yang diolah, terus juga ngeramban langsung di hutan. Terus jadi punya knowledge kan, jadi pengetahuan yang dia dapat dari praktis sehari-hari. Bahan ini ada di musim apa, terus bagaimana cara mengawetkannya, itu otomatis jadi keseharian beliau gitu. Nah, bapak saya itu orang kota gitu, biasa dengan gaya hidup kota gitu, dengan kemudahan-kemudahan yang dia biasa dapatkan di kota. Terus memboyong ibu saya dari desa itu. Sebetulnya bapak suka berburu, mungkin ketemu di hutan ya. Entahlah bagaimana itu ceritanya loh. Kok ada makhluk yang lucu ini di sini? Dibawa aja gimana ke kota. Akhirnya dinikahi dan dibawa ke kota, dan tapi ibu saya yang masih dengan gaya hidup kampungnya dia gitu ya. Jadi yang masih bikin fermentasi, otomatis dengan pengawetan kan, salah satu cara pengawetan bahan makanan kan fermentasi. Setuju. Nah itu tuh
Itu tuh biasa dipraktekkan dan masih dibawa terus sampai ke kota. Sedangkan keluarga besar bapak saya ya nggak biasa ya hal-hal yang seperti itu. Tapi nyatanya ketika saya melihat udah saya dewasa, saya ngelihat nih perbedaan kehidupan, perbedaan apa ya, kondisi kesehatan keluarga ibu saya dan bapak saya itu jauh banget gitu. Ibu saya nenek saya berarti ibu dari ibu saya itu usianya 100 tahun lebih ya, centenarian, dan kondisinya sehat, tidak pernah satu kali pun beliau itu dirawat di rumah sakit. Terus begitupun juga ibu saya ya, alhamdulillah puji Tuhannya sampai sekarang mendekati 80 tahun masih sehatnya tuh sehat banget. Yang kemana-mana masih jalan kaki ya, gitu ya. Terus masih berkebun, jadi masih fungsi semua ya. Kan ada orang mungkin umur 80 tapi udah sepuh banget. Ya, udah pakai kursi roda, dan ibu saya tuh masih kemana-mana jalan kaki gitu. Terus ke pasar, terus masih bercocok tanam, masih aktif lah gitu. Lalu bapak saya sendiri di usia 46 tahun itu udah nggak ada. Dan seluruh keluarga besar bapak saya itu udah nggak ada sekarang, dan semuanya tuh udah pass away di usia yang sangat muda. 45, 46 ya. Kayak gitu. Iya itu muda sih, masih muda banget. Ya, soalnya kita merefer ke kita juga, kita masih 40 masih muda jadinya ya. Jadi kalau umur saya sekarang berarti bapak saya itu udah meninggal di bawah umur saya gitu ya, ya kan? Lebih muda dari saya, dia udah nggak ada. Nah jadi terus penyakitnya macam-macam nih, ada yang jantung, ada yang ginjal, ada yang liver, waduh pokoknya lengkap dah. Horor-horor ya. Koleksi banget dah itu keluarga besar bapak saya ya. Nah akhirnya saya mulai belajar dari gaya hidup ibu kan. Ibu saya apa aja sih nih yang dilakukan sehari-hari nih, apa yang dia makan, apa yang dia kerjain. Nah dari situ saya mulai belajar tentang fermentasi gitu, karena ini cukup faktor yang cukup berbeda yang nggak ada di keluarga bapak saya gitu ya. Kalau makan sayur mungkin ya sama-sama makan sayur kadang-kadang gitu ya, tapi ibu saya ini kenapa hobi benar keluarganya ya hobi bebukinan fermentasi seperti itu, dan didukung dengan literatur yang ada kan. Ternyata benar nih, nyambung, make sense. Kenapa ibu saya lebih sehat, kenapa dia happy aja walaupun namanya hidup berumah tangga, saya sebagai saksi mata melihat ya naik turun dan sebagainya, tapi dia masih survive dan ya mentally healthy gitu ya, bisa memanage emosinya dengan baik. Nggak pernah saya melihat dia tuh yang tiba-tiba meledak-ledak atau marahin sampai ke emosi-emosi juga ya. Iya, jadi kayak dia tuh cenderung menghadapi situasi-situasi, misalnya bapak lagi marah dan sebagainya, misalnya dia tetap bisa tenang gitu. Heran juga sih saya gitu. Jadi kayaknya saya harus belajar banyak nih dari ibu saya. Nah akhirnya mulai mengadaptasi gaya hidup ibu seperti itu, makanya belajar fermentasi begitu. Wow. Terus dari situ begitu belajar chef, akhirnya mendalami, bikin mungkin lebih menyempurnakan teknik dari ibu ya. Betul, jadi selain belajar tekniknya juga akhirnya memperkaya kan, karena kan ibu saya mungkin zaman dulu nggak bikin kimchi, tapi bikin sawi asin. Betul gitu ya. Nah akhirnya ketemu sama teman-teman yang waktu itu belajar juga chef Korea, kita tukar-tukaran ilmu aja tuh. Bikin kimchi tuh kayak gimana sih gitu. Terus apa namanya ya, dasar-dasar base-nya itu yang paling penting tuh apa yang kita nggak boleh lewatin. Kalau variasi rasa mungkin bisa beragam, tapi mungkin kan ada rules-rulesnya nih, ini baru yang disebut kimchi kayak gitu-gitu. Oke. Ya memang fermentasi itu sendiri kan memang sebenarnya metode pengawetan makanan yang udah dilakukan, mungkin kalau dibilang dari nenek moyang gitu ya, memang kan dan uniknya itu di setiap budaya pasti ada ya, ada cara, they have their own way of fermenting food ya, fermenting bahan makanan, mau ke Amerika kek, mau ke Asia kek, Afrika saya belum pernah ngecek sih ya, tapi saya rasa pasti ada ya cara-cara fermentasi makanan gitu ya. Ada, kayaknya mereka punya buah-buahan khas khusus yang nggak bisa dimakan langsung karena beracun dan sebagainya, jadi kayak harus melewati fermentasi gitu. Iya. Ada satu buah acne atau apa gitu, saya pernah baca, mereka juga akhirnya melakukan fermentasi. Kalau menurut Mbak Maya sendiri, kenapa di zaman sekarang ini kita, mungkin tadi udah dijawab ya secara nggak langsung ya dari cerita mama, gaya hidup. Terus kalau misalnya kayak sekarang, di zaman sekarang, kita misalnya bilang gaya hidup deh misalnya gitu ya. Kan kalau mau jaga kesehatan kan banyak nih, ada suplemen lah, ada
I don't know lah ya 1001 macam jenis produk di luaran sana. Iya. Tapi kalau misalnya kita implementasikan ke fermentasi dan pengalaman Mbak Maya, kenapa di zaman sekarang ini kita masih harus melakukan fermentasi? Gitu loh. Kan maksudnya kalau misalnya untuk makanan ya relatif mudah didapat gitu kan. Kalau dan kita udah nggak, ya sadly mereka mengalter sedemikian rupa environment untuk tumbuhnya tumbuhan itu, jadi sehingga hampir semua produk itu sebenarnya tersedia sepanjang tahun gitu. Belum lagi ada kulkas, ada freezer. Itu menurut Mbak Maya, why we still have to do fermentasi gitu? Iya. Yang pertama, kita pasti udah sering dengar manfaat probiotik dalam, nah ini jagonya kan Mbak Yuni ya. Enggak jago sih, enggak lah. Edukasinya setiap hari kan intinya akhirnya adalah kurang lebih ya pentingnya probiotik kan di dalam diet kita sehari-hari. Dan menurut saya produk fermentasi itu yang kaya probiotik adalah cara paling mudah dan murah. Ya, you can buy, of course, gitu kan, beli suplemen dan sebagainya, itu banyak caranya. Tapi dengan kita membuat produk fermentasi, udah gampang kok caranya gitu. Ada yang cuman kucek-kucek diaduk, ditaruh doang gitu. Terus murah, apa yang kita nggak punya gitu kan. Bahkan kita sekarang kalau mau tinggal lihat yang ada di rumah nih, yang ada di dapur, itu aja udah bisa. Ada jahe, bisa bikin gingerbread misalnya gitu kan. Kocek-kocek sedikit pakai gula untuk makanan bakterinya, udah jadi kita punya minuman probiotik. Jadi menurut saya itu cara yang mudah dan murah gitu. Ya kan. Terus yang kedua, ya kalau ngomong pengawetan bahan makanan, kita sekarang udah nggak pusing karena kita punya kulkas. 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu. Mau berapa banyak pintu tuh muat ya buat kita. Mungkin nggak belanja lagi setahun juga bisa oke. Tapi kita nggak pernah tahu ya, saya mungkin kebanyakan nonton film, probably, I don't know gitu kan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu tiba-tiba suatu hari dreng, misalnya nggak ada electricity gitu kan. Dreng tiba-tiba Armageddon ya, Armageddon. Apokalips gitu ya. We never know gitu kan. Anything could happen. Orang itu nuklir aja bisa hancur kena tsunami gitu di Jepang gitu kan, dan itu di daerah itu udah kehidupan udah kalau gitu jalan. Saya mesti pindah nih ke tempat kamu kan tinggalnya di alam. Kalau kena bom mungkin kota dikena dulu. ini ngomong menghayal orang yang kebanyakan nonton film ya ceritanya. Tiba-tiba itu nggak ada, gimana caranya kita bisa survive kalau kita tidak melatih diri kita? Betul. Kaget kan? Wih, makanan di kulkas ya busuk ya, hitungan hari, hitungan minggu udah rusak gitu. Karena fermentasi di dalam kulkas sendiri pun sebenarnya terjadi fermentasi. Dan kalau buat saya pribadi, belajar dari pengalaman COVID kemarin, sebenarnya kita tuh harus swasembada pangan. Karena betul berdaya. Kalau dari yang kita lihat ya, gejala lingkungan, gejala teknologi itu kemungkinan tidak menutup kemungkinan suatu hari, maybe in the near future akan terjadi perang pangan, perang apalah whatever yang mengharuskan kita itu untuk swasembada pangan, dan mungkin fermentasi sebagai salah satu cara ya Mbak ya, untuk kita selalu punya bahan makanan di rumah ya. Iya, isu defisit pangan kan sebetulnya udah sering digaung-gaungkan sama WHO juga gitu ya, sama UN ya, sama UN juga. Jadi kayak ya kalau kita dengar kayak gitu kan, sebagai orang yang belajar untuk bijaksana, kita tentunya ya prepare aja, nggak usah khawatir, nggak usah worry, tapi kalau kita bisa prepare lebih bagus. Misalnya kenapa kita perlu belajar pengawetan bahan pangan? Ya misalnya lagi musim mangga banyak, kita kan nggak bisa dong makan mangga saban hari gitu sampai mungkin nanti gula kita yang naik tinggi gitu. Tapi kan sayang kalau kita biarin busuk dia gitu. Nah udah kita awetin, kita buat selai lah misalnya, manisan lah yang ini bisa long last, umurnya mungkin bisa 1 tahun 2 tahun, kita punya stok bahan makanan. Nah kurang lebih sih kayak gitu ya. Ya mungkin ini baru ide aja ya. Tadi ketika Mbak Maya kan bilang bikin selai mangga gitu ya. Mungkin one day kita bisa collab, bikin kelas bareng fermentasi yang sesuai dengan protokol GAPS misalnya. Karena ada yang saya ada bikin produk fermentasi dan memang saya kasih labelnya itu secara produk ya, GAPS approved gitu kan, karena kan ada panduan-panduan khusus nih dari Dr. Natasha kriteria ya. Nah, betul.
yang membedakan tuh apa gitu. Contoh saya bilang yang paling gampang misalnya kayak acar. Acar itu sebenarnya sudah fermentasi yang bagus. Kenapa dibilang GAPS approved? Karena ketika proses pembuatan itu kita nggak pakai gula gitu. Nggak pakai gula, jadi misalnya mau mau manis pun kita akalin nih dengan cara apa gitu seperti itu. Itu keren banget sih bikin selai gitu ya, nggak usah pakai gula gitu kan. Iya, itu kan bagian dari pengawetan makanan kan. Betul. Jadi ya dengan kita praktek kan sebenarnya kita udah biasa dan kita udah tahu ilmunya. If one day ya kita nggak bisa praktek tiap hari juga kita maklum, misalnya kehidupan di kota sibuk berkantor dan sebagainya. Tapi setidaknya kita tahu caranya. And one day if we need it, we know how gitu. Jangan sampai kayak wah kita tiba-tiba apa maksudnya situasinya membutuhkan kita untuk buat tapi kita belum pernah praktek gitu kan, belum pernah coba bikin. Betul, sebenarnya fermentasi itu kayak tadi kan bapaknya cerita, saya tuh di otak saya tuh saya ada ke apa ya, ke trigger satu memori. Saya itu kalau misalnya pulang rumah itu suka lewatin satu jalanan yang isinya tukang kelapa muda gitu kan. Nah saya suka beli kan diplastikin. Saya kalau beli misalnya biasa 5 misalnya gitu ya, 5, tapi kan suka ada yang nggak kemakan semua. Gitu. Kalau dulu itu kalau dia udah gembung biasanya suka saya buang dulu. Kalau sekarang saya pikir lah ini kan emang saya nggak campur apa-apa dan dia kan dalam plastik gitu ya, tertutup rapat, bekas juga plastik. Wah ini sebenarnya kan fermentasi, sudah terfermentasi sendiri gitu, walaupun bakterinya liar. Saya minum dan so far enak-enak aja sih gitu dan udah nggak diare gitu kan, jadi memvariasi apa plusnya dari si fermentasi rumahan ini kan karena setiap batch itu kan dia bervariasi betul ya, pertumbuhan bakterinya apa, mikrobiotanya itu kan nggak mungkin sama dari satu batch ke batch yang lain. Saya pernah ada satu klien yang dia bikin sauerkraut di rumah, ketika dia bikin begitu dia bikin batch baru, langsung tuh anaknya bereaksi tuh, entah itu diare kah, entah itu ruam kah gitu kan, dia bingung, ini kenapa gini-gini, oh ada yang beda nggak, misalnya sauerkraut itu dari si kolnya itu suppliernya berubah nggak gitu kan. Kalau saya bilang kalau misalnya enggak ya mungkin ketika itu suhu kelembapan itu juga kan variasi dan untuk menjaga kesehatan itu kan kenapa saya selalu menyarankan kamu mau suplemen, minum suplemen boleh, tapi tetap harus masak fermentasi. Karena semakin banyak kita mengkonsumsi produk fermentasi, maka mikrobiom di dalam tubuh kita itu akan lebih bervariasi, beragam. Jadi ya lebih sehat. Gitu. Betul. Kalau misalnya dalam GAPS protokol ini, produk fermentasi itu sebenarnya disarankan untuk dikonsumsi hampir setiap hari. Jadi untuk produk fermentasi yang disarankan untuk dikonsumsi sendiri itu beragam dari sayuran, buah, susu, ya, ikan, kacang gitu. Kalau menurut Mbak Maya nih ya, selama ini ngejalanin ngajar kelas, dengerin klien, pernah nggak ada yang kasih feedback overdosis fermentasi? Oh iya, ya itu sebetulnya pertanyaan yang dulu juga saya sempat pikirin gitu ya, maksudnya. Ini apalagi saya kan praktisi tiap hari bikinnya macam-macam dan pastinya konsumsi terus gitu. Bisa overdose nggak sih kita kalau kebanyakan bakteri gitu ya? Nah tapi ternyata ketika saya membaca berbagai literatur ditulis banyak bahwa jadi kalau saya mengutip ya, saya mengutip nih, dia bilang probiotic have an extensive history of safe use in healthy people. Jadinya sebetulnya nggak punya side effect buruk nih ya untuk orang-orang yang secara umum, secara general tuh sehat. Nah, jadi side effect-nya tuh very minor lah. Biasanya minornya itu seperti hanya kayak bergas. Perut kayak ada yang misalnya lebih bergas. Terutama kalau fermentasi yang mengandung yeast. Nah, misalnya tadi kalau saya boleh balik ke ceritanya Mbak Yuni soal ada kliennya yang kok bikin sauerkraut hari ini nggak apa-apa, terus the next day dia bikin lagi, anaknya tiba-tiba diare dan sebagainya. Oh, probably pada batch yang berikutnya itu ada yeast yang tumbuh berlebih misalnya, jadi lebih panas di perut. Jadi namanya produk fermentasi itu kan produk artisan ya, jadinya memang
bisa berubah-ubah, orang bikin bisa beda, orang yang sama bikin juga betul. beda hari bisa beda. Jadi terus saya mengutip lagi nih, ada kalau kata saya kan nanti takutnya bisa dipercaya nggak gitu, atau atau reliable nggak. Jadi ada seorang profesor, ya dia itu jadi Professor of Medicine in Gastroenterology, jadi udah ahli perut ya kurang lebih, di Washington University. Dia bilang, namanya Matthew Siorbo, MD. Dia bilang jadi sebetulnya nggak ada istilahnya overdose in probiotik, ya spesifik probiotik. Karena kalau ngomong fermentation itu berarti kita juga tetap harus lihat produk fermentasinya ini selain mengandung probiotik bahannya apa ya kan. Kalau misalnya minumannya tinggi gula, berarti kan sebetulnya yang overdose bukan probiotiknya, tapi si gulanya. Nah jadi yang pertama sih kalau kuncinya menurut saya lihat produknya itu terbuat dari apa. Jika dia mengandung tinggi gula, maka harus hati-hati. Makanya misalnya contoh deh kombucha aja, kan selalu ada pro kontra. Betul. Tapi di bagian kontranya pasti si gulanya aja. Betul. Bukan masalah si probiotiknya. Jadi yang harus dilihat adalah nih produknya terbuat dari apa, mengandung apa. Jadi kalau kebanyakan terus itu melulu, ya bisa jadi overdose-nya adalah overdose bahan itu. Setuju. Kalau bisa bervariasi lebih bagus. Jadi kita nggak cuma melulu itu aja yang kita konsumsi. Jadi memperkaya microbiome juga ya variasinya. Kalau saya sih ya kalau untuk Gaps Hero yang mendengarkan dan mau coba fermentasi, saya selalu kasih saran gini, mulai dari dosis yang paling sedikit dan naiknya itu gradual, dikit-dikit. Kalau misalnya deh contoh kita ambil air sauerkraut ya, air sauerkraut mungkin coba dulu dari 2,5 mili per hari. Terus kalau misalnya 2,5 mili oke aja nih, aman. Nah, naik lagi nih. Jadi 2,5 mili per 2 hari. Misalnya sehari 2 kali gitu. Kalau misalnya contoh apa nih kimchi atau apa kefir segala macam, ya coba dulu misalnya 1 sendok gitu ya. Betul. Kalau cocok baru nambah lagi. Jangan enak nih langsung minum, karena probiotik sendiri fermentasi dia itu sebenarnya seperti ya dua sisi mata uang. Kalau kita harus dapat dosisnya itu yang pas bukan buat semua orang, buat kita. Kadang-kadang saya dosisnya berapa? Nah, itu saya nggak bisa jawab karena kan kondisi perut kamu, badan kamu beda dengan orang lain. Exactly. Yes, betul. Jadi sendiri harus nyobain dosisnya. Die off-nya itu dia bisa ke diare atau bahkan bisa ke konstipasi. Kayak tadi Mbak Maya bilang kan kembung. Nah kalau kembung ya biasanya tuh temennya konstipasi biasanya. Ya gitu. Nah kalau misalnya kita nyambungin ke jamu nih, Mbak Maya. Pernah nggak bikin fermentasi jamu? Sering. How safe it is? Seberapa aman? So far ya. Kalau berdasar ada yang jamu difermentasi ini hasilnya lebih ekstravagan loh dibanding jamu yang biasa misalnya gitu. Kalau berdasarkan pengalaman, kalau ngomong safe, saya sih aman-aman aja dan safe-safe aja. Terus kalau kita ngomong jamu, misalnya salah satu bahannya apa sih yang umum sering dipakai? Misalnya jahe. Jahe, kunyit. Iya, ada satu produk yang namanya ginger bark. Nah itu jelas dari ginger. Dan bahan-bahan herbal ini kan kaya banget probiotik dan juga dia adalah prebiotik ya. Betul. Nah jadi sebetulnya kalau misalnya saya bikin ginger bark aja, saya udah nggak perlu starter apa-apa. Karena dia sendiri udah kaya dengan probiotik. Jadi tinggal kita ternakin aja yang udah ada gitu. Kunyit juga, lengkuas, terus ya kayak daun-daunan yang lain juga saya sering bikin. Sejauh ini sih aman-aman dan bagus-bagus aja ya. Kalau aku sih rasanya lebih enak, Mbak. Kalau gitu aku pribadi, karena aku suka bikin, aku rasanya tuh lebih enak. Enak, dan apalagi kalau misalnya buat yang nggak suka jamu gitu ya, itu lebih cocok masuk dari fermentasi karena kan dia ada kayak ada sparklingnya, kayak ada soda-sodanya ya. Iya betul. Jadinya kayak kunyit asem. Misalnya kita punya kunyit asem yang nggak habis, udah sebetulnya kita diemin aja di suhu ruang. Kalau orang bilang ih basi gitu, sebetulnya sih nggak basi. Sebetulnya ya itu sedang terfermentasi dan cenderung aman ya karena mereka punya bahan yang cukup kondusif untuk menumbuhkan probiotik
jadi bisa menghalau juga bakteri patogen. Betul. Jadi sebetulnya sih cenderung aman. Ya, tapi Dan kalau banyak yang nulis. kalau boleh saya tambahin, kalau mau kunyit asam, tadi kan contohnya kunyit asam, nggak habis itu harus suhu ruangan. Kalau saya boleh nambahin, jangan diminum dulu ya, pakai pakai Oh mulut. iya, dikokok. Kalau misalnya tambah saliva nanti jadinya beda hasilnya. Betul. Terkontaminasi itu teh. Betul. Iya, apalagi kan barusan makan misalnya daging apa gitu ya. Iya. Kalau misalnya masih bersih kondisinya nggak apa-apa, boleh. Itu memang betul yang dibilang Mbak Maya. Ya seperti itu ya catatannya. Nah jadi banyak juga yang menulis katanya, wah jadi lebih meningkat manfaatnya. Ya kalau saya sih ngelihatnya lebih kayak ya jelas aja, karena selain dia mengandung bahan jamunya, dia mengandung sekarang plus probiotik lagi kan. Betul. Terus ada kandungan vitamin C-nya juga, karena ada citric acid dari proses perubahan gula ke acidnya itu. Iya betul. Itu jadi ya lebih aman sih kalau dari sisi gulanya ya, karena kan kalau kita bilang gula kan bukan hanya dari tambahan gula, tapi kan dari bahannya sendiri pasti kan ada mengandung gulanya gitu ya. Kalau aku pribadi sih ngelihat dari Mbak Maya, saya sih lihat mungkin Mbak Maya karena sebagai pakar fermentasi pasti kan konsumsi fermented foodnya mungkin lebih banyak dari saya. Kalau saya sih ada rutin setiap hari, tapi mungkin nggak sebanyak kamu makanya ya. Kalau saya nih ya, yang zero ya, saya yang udah pernah ketemu sama Mbak Maya langsung, mungkin di awal tadi saya udah bilang ya, orangnya tuh cantik, ayu, dan tadi beliau di awal sebelum kita recording ini dia bilang katanya umurnya lebih tua dari saya. Saya ngerasanya dia lebih muda dari saya gitu. Jadi kalau buat saya pribadi cobain deh fermentasi rutin ya, nanti biar bisa awet muda kan Mbak Maya, beneran saya. Amin. Lagi. Senang dibilang awet muda. Mbak Maya ada tips gak untuk Gaps Hero yang masih belum mau nyoba fermentasi? Contoh gini, orang itu banyak hesitation untuk memulai fermentasi. Salah satunya kayak suami saya deh, kalau dikasih minum fermentasi ya, pasti dia begini nih, tutup hidung, udah gitu kan ya gitu. Nggak mau lagi cekokin gitu. Atau enggak orang yang bilang, Bu Yuni, ini bit kevasnya bau kentut ya. Iya, atau sauerkraut gitu kan. Memang kan kalau fermentasi kan ya baunya pasti beda ya. Ada nggak tips kalau yang belum mau nyoba tuh seperti apa, dan kalau misalnya mau nyoba mungkin ada tips-tips yang lebih to ease them out biar lebih mempermudah gitu loh jalan masuk nyobain fermentasinya. Iya, yang pertama adalah produk fermentasi itu kan sangat beragam. Mulai dari yang disuka dulu. Misalnya yang paling mudah dan banyak yang suka dan banyak tersedia di mana-mana, yogurt misalnya. Siapa yang nggak suka yogurt? Jarang ya, kayaknya sedikit lah orang yang nggak suka yogurt. Nah, mungkin bisa mulai dari sana. Setelah bisa dan terbiasa gitu menikmati produk fermentasi, bisa mulai coba yang lain. Misalnya ke kefir, kan udah 11-12 tuh mirip, cuma beda tingkat asamnya aja. Betul. Tapi dari segi jumlah kulturnya, strainnya jauh lebih banyak kan, udah nambah lah. Kita ibaratnya nambah. Kalau tadi ada istilah Gaps Hero ya, jadi kita nambah nih superhero ke dalam pencernaan kita kan. Kalau saya sih bilangnya gitu ya, kayak garda gitu, kayak garda pelindung kita. Jadi kita nambah strainnya, nambah jenisnya, nambah kulturnya. Kalau dari yogurt meningkat ke kefir. Nah biasanya sih kalau dari sana tuh ibaratnya ketika udah mulai kenal, udah mulai suka, cinta, akhirnya mindsetnya berubah. Mindsetnya akhirnya nyaman ya? Iya, mindsetnya akhirnya mikirnya adalah manfaat lebih penting daripada rasa. Gitu. Saya konsumsi ini, saya tahu nih manfaatnya banyak banget buat diri saya dan tubuh saya, ibaratnya kalau bisa ngomong nih berterima kasih, yes, gitu kan. Terima kasih, hari ini kita nggak masuk cuman makanan apa namanya berpengawet, macam-macam yang biasanya jajanan yang nggak sehat. Yes, akhirnya kita kemasukan yang sehat. Jadi sebetulnya kalau kita mau dengerin badan kita, mereka akan thankful, berterima kasih. Nah, ketika kita mindsetnya udah berubah, jadi rasanya mau nano-nano kayak apapun, akhirnya bisa dinikmatin. Gitu. Mbak Maya, untuk kelasnya sendiri ini rutin setiap bulan atau gimana? Siapa tahu nih ada Gaps Hero yang kan biasa kan mereka mungkin beli gitu ya.
Mungkin karena kesempatan hari ini mereka juga udah kenal sama Mbak Maya gitu kan. Misalnya mereka mau belajar nih gitu. Itu rutin atau gimana atau di website apa di IG apa tadi ya? Di IG saya @galgreen forever ada. Nanti mungkin bisa di-mention atau apa ya, atau kita kok. Di @menimba ilmu juga ada cukup banyak kelas saya, dan di @sustainable Indonesia juga ada banyak kelas saya. Jadi setiap bulan saya sih selalu ada kelas, baik 1 ataupun 2. Itu biasanya rally. Abis ini selesai ada kelas lain, abis ini selesai ada kelas lain. Kayak gitu sih. Topiknya juga bervariasi ya, tapi masih seputaran fermentasi ya. Iya, mungkin 80% tentang fermentasi, sisanya yang daily use lah, seperti body care gitu-gitu. Keren banget. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mbak Maya? Mungkin tips tadi yang terakhir lagi, apakah fermentasi ini aman untuk semua orang? Jika kondisi kita secara umum ya, tidak ada gangguan, aman. Tapi mungkin untuk orang-orang tertentu, saya sarankan konsultasi dulu. Misalnya, penderita HIV, terus orang dengan autoimun, atau orang yang sedang menjalani kemo. Nah, ini kondisi-kondisi khusus yang disarankan bisa konsultasi dulu dengan dokternya. Ke dokternya. Biasanya kalau dokter medis mereka nggak terlalu pro sama fermentasi ya, Bu? Gitu ya. Sepertinya ya, karena dari pengalaman ya pasti kan alasannya higienis kah gitu kan, atau misalnya ya kalau dari pengalaman aku sih gitu. Biasanya mereka nggak terlalu pro ke fermented food gitu. Mungkin bisa konsultasinya ke Bu Yuni. Jangan ke saya juga, nggak mesti ke saya juga gitu kan. Tapi kalau misalnya itu ya mungkin apa ya? Ya karena kalau kondisi yang tadi saya sebutkan kan emang khusus banget kan, istilahnya kan, misalnya HIV, dia kan nggak punya imunitas yang bagus, kan kita nggak tahu nih kemasukan bakteri yang ada dia kenapa gitu kan. Kalau misalnya nyoba sedikit dulu deh gitu, nyoba 1 tetes dulu gitu, aman nggak? Saya rasa sih itu cara yang paling bijak. Jadi kan karena kan kita nggak pernah tahu tubuh kita, ternyata malah lebih bagus kondisinya dengan produk ini atau dengan produk fermentasi yang berprobiotik ini kan. Siapa tahu sedikit kok nggak kenapa-napa malah lebih bagus nih saya. Jadi bisa sih dengan cara seperti itu. Ya, semoga aja yang orang yang tadi sakit Mbak Maya sebutkan itu nggak itu ya, maksudnya mereka dengar, mereka dapat manfaat, dan semoga penderitanya nggak banyak gitu. Saya ngeri dengernya. Iya sih. Iya, tapi memang itu semoga sehat-sehat semua. Iya, memang kalau misalnya yang sakitnya parah mungkin enggak, betul. Mungkin cari ke dokternya, dokter functional medicine kali ya. Mereka kan lebih open-minded ya. Open-minded dibanding dokter-dokter yang biasa gitu. Bisa jadi sih. Jadi kondisi-kondisi seperti tadi ya, mungkin bisa menjadi catatan. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Maya. Terima kasih Mbak Yuni. Nanti kalau misalnya itu semoga saja kita bisa bikin kelas fermentasi yang sesuai dengan GAPS protokol. Iya. Terima kasih GAPS Hero semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, thank you Mbak. Dadah. Dadah.